Halo semua, balik lagi bareng aku Iwan di Belajar Cara Belajar, karena kita agak pernah berhenti belajar. Oke, aku pengen sapa dulu nih, salah satu partner live untuk streaming kita kali ini, yaitu ada Kak Valencia Fabian. Halo Kak Valen. Hai semuanya, berasa di interview ya gitu. Iya iya iya. Apa kabarnya Oke, nih Kak oke. Valen? Baik Iwan, kamu apa kabar? Aku baik juga. Oke, ini menarik sekali ya, ini adalah live streaming yang pertama di Belajar Cara Belajar dan mungkin kalau misalnya teman-teman menyaksikan entah kapan pun, ini adalah live pertama. Jadi, ini bakal menjadi pembahasan yang menarik karena kenapa kita hari ini bahas seputar generasi Z, kayak gitu. Nah, untuk memulainya sebelum itu aku pengen kasih dulu nih beberapa mungkin statement awal ya tentang generasi Z Ya, ini pendapatnya dari Kak Valen seperti apa? Atau mengenai Gen ya, Z ini boleh Kak Valen ya, disampaikan kepada yang lain yes, dulu. yes. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang generasi Z yang sedang ramai dibicarakan, entah ada yang positif, entah ada yang negatif gitu kan. Dan kita di sini aku Valencia Fabian dan juga Iwan, kita termasuk generasi Z. Jadi mungkin kita akan membahas tentang generasi Z dari sudut pandang kita gitu. Nah, generasi Z Yap, itu sebenarnya siapa sih? Mungkin ada beberapa orang yang kayak bingung kan, aku nih generasi Y, Z, atau milenial, atau baby boomers, dan sebagainya. Jadi kalau generasi Z sendiri itu, kelahiran tahun 97 sampai 2012. Itu yang dinyatakan as a generasi Z. Gitu. Nah, iya. Iwan mau nambahin sedikit dari Iya pandangan itu kamu? Sekarang tuh iya itu sifatnya kalau generasi Z secara itu usia gimana ya. sih? Yes, Ya, itu secara usia dan menurut aku generasi Z ini saat ini adalah generasi yang memang berada di 2 zaman bisa dibilang, 2 era ya, antara peralihan yes, yang mana tadinya itu, konvensional dan mulai menuju ke digital gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini. iya. Itu yang Oke, menarik sih. Itu yang menarik. Karena kita kan lahirnya masih konvensional sekali ya. Apalagi orang tua kita juga dibesarkan belum banyak peran digital. Sedangkan sejak pandemi, kita tuh dituntut untuk digital. Dimana kegiatan kita, pekerjaan kita, semuanya tuh dituntut untuk digital gitu. Ada culture shock gitu. nah iya Iya nggak? betul, eee oke, iya ini menarik kalau misalnya kita ngomongin generasi Z ini nggak lepas sama asumsi-asumsi mungkin yang berkembang luar di masyarakat gitu. Oh generasi Z ini, pengennya serba cepet gitu. Oh generasi Z ini, dia tuh kreatif tapi ragu untuk atau malu gitu ya untuk mengungkapkan pendapat atau idenya. Nah kalau menurut Kak Valen sendiri, gimana nih pendapatnya tentang sifat atau stereotype dari generasi Z ini? Kalau menurut aku pribadi ya, secara kreatif dan juga fleksibel, aku setuju sih. Karena mungkin generasi Z sekarang di zaman kita tuh harus cepat beradaptasi. Oh Ya situasinya betul. lagi seperti A, oh berarti kita harus seperti bunglon nih gitu. Itu kan yang memang sangat sulit dan mungkin kita sulit menerima sih kadang ya. Aduh ini terlalu susah deh, ini terlalu terlalu gimana deh buat kita kurang nyaman gitu. Itu hal-hal yang mungkin memang kita susah gitu untuk beradaptasi gitu yang menjadi tantangan kita sendiri gitu sih. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana Iwan? Yaps, nah itu, jadi tantangan yang banyak dihadapi sama kita sebagai Gen Z itu adalah kemampuan untuk beradaptasi sama lingkungan gitu ya, karena memang, kita ada di era di mana perubahan sangat cepat sekali, baik dari segi Ya, informasi, teknologi, dan tentu juga ini menuntut kita untuk bisa, menjadi orang yang fleksibel, berkreativitas ya, gitu ya, ya, untuk, dalam segala apapun, mau itu, ya, belajar, mau itu di kerjaan, dan lain-lain. Dan yang paling menarik sih dari, fenomena ini ya kita karena dituntut untuk bisa selalu kreatif nih. Jadi mau gak mau, kreativitas kita itu seakan tak terbatas. Nah tapi ya, banyak hal yang mengalami kayak, gini Kak Valen, mentalnya itu terblok gitu, bisa dibilang mental block gitu karena ya mungkin ragu gitu ya, malu, minder. Nah itu semua kadang suka menjadi apa ya, satu hal yang menyelimuti Gen Z ini. Padahal potensinya sebenarnya luar biasa. Nah ini, kita nyambung juga nih, Kak Valen tentang apa ya, tadi yang aku sebut serba cepat gitu ya, pengennya instan kalau Gen Z itu.
dan kalau sekarang misalnya dikasih apa gitu, ya udah pengennya nyari jalan yang paling cepat. Nah, ini kenapa sih gitu Gen Z ini bener-bener, pengen pakai cara-cara yang cepat? Kalau dari Kak Valen sendiri kenapa tuh? Kalau menurut aku pribadi ya Iwan, karena kita tuh sekarang sudah dimudahkan dengan adanya peran teknologi gitu. Contoh hal kecil deh, ini aku mau cerita sedikit ya. Jadi beberapa waktu lalu, aku tuh pengen pergi ke Tangerang. Kemudian Mmm, orang tua aku tuh tanya ke aku, kalian lewat jalan mana ya kalau ke Tangerang gitu. Sesimpel itu. Cuma bagi aku pribadi, kenapa hal-hal seperti itu perlu ditanyakan gitu. Karena kita sekarang udah ada teknologi gitu. Kita tinggal pergi ketik mau kemana dan mengikuti map tersebut. Kemudian waktu itu aku ceritakan pengalaman cerita aku ini ke salah satu senior yang dia memang sudah menjadi orang tua juga, seorang orang tua gitu yang sudah punya anak. Kemudian dia bilang lagi, orang tua tuh sebenarnya perlu dikasih pengertian karena memang ada generasi gap tersebut yang harus kita isi gitu, fill the gap gitu kan. Dan caranya gimana? Ya kita perlu kasih mereka pengertian. Tenang aja Pak, tenang aja Mas. Aku udah ngecas kok HP-nya gitu. Aku udah mempersiapkan kok, aku ada kabel kok dan sebagainya gitu. Jadi mereka juga nggak merasa khawatir karena kan mereka sebenarnya melarang kita terlalu banyak megang gadget saat nyetir atau hanya mengandalkan teknologi gitu. Kan mereka akan berpikir, oh gimana nih kalau HP-nya mati? Oh gimana nih kalau misalnya tiba-tiba nggak bawa HP dan sebagainya gitu. Maka dari itu ya kita perlu untuk mempersiapkan dulu gitu di setiap keputusan yang mau kita ambil. Contohnya seperti itu sih Iwan. Kalau kamu sendiri ada pengalaman pribadi nggak tentang kayak mungkin perbedaan generasi yang kamu alami gitu di kehidupan sehari-hari, gimana Iwan? oke, ini menarik ya tadi, aku juga dapat hal yang mirip kayak experience cuman kasusnya beda. Jadi, dulu itu aku kalau misalnya ini kan aku, bikin konten juga belajar nih teman-teman di Instagram Ya, itu. Jadi karena aku bahas belajar sekarang, nah dulu sebelum aku mulai memutuskan untuk jadi konten kreator itu, pada saat aku lagi belajar gitu, aku lagi nyari sumber referensi belajar, itu feeling atau insting aku tuh udah bener-bener pengen yang, ya udah nyari sumber belajar tuh yang cepat gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau mau nge-translate, bahasa asing itu males kalau nyari di kamus yang buku manual kayak gitu, yang harus nyari perkataannya. Jadi pengennya ya udah langsung siapin kamus digital. Terus kalau misalnya lagi nyari apa gitu kayak jurnal, kayak sumber belajar kayak gitu, ya udah aku pasti go internet gitu ya. Kadang suka males nyari kayak jurnal gitu di perpustakaan karena ya regulasinya ribet, nggak simple, dan itu bikin lama gitu jujur ya. Kayak pinjem-pinjem jurnal gitu di perpustakaan tuh bikin lama. Makanya karena mungkin dari dulu aku pengennya cepet dan ini juga salah satu ciri jadi Gen Z gitu. Ini dalam belajar ya kayak gitu juga gitu kemarin pengennya yang kayak apa ya? Sekarang kan udah teknologi membantu sekali gitu ya. Jadi kenapa ya, kita gak memaksimalkannya untuk mengefisienkan kerja kita gitu. Nah itu setuju, poinnya. setuju, setuju, setuju. Aku Iya. setuju banget. Nah kan, Setuju banget, nah setuju banget. Cuma memang ya, memang bener. Peran teknologi memang banyak positifnya. Cuma memang as a Gen Z, aku menyadari nih Iwan, dimana mmm, kadang karena aku mikir semuanya itu ada di HP, semuanya itu ada di laptop. Sehingga kadang tuh aku susah lepas. Sampai kayak kadang orang tua aku bilang, wah Valen, kamu kenapa 24 jam megang HP gitu? Padahal aku kan memang belajar di HP, terus bekerja di HP, semua iya, mengandalkan HP dan lagi online laptop ya. teknologi gitu. Yes, yes, yes. Cuma memang Nah memang iya. kita harus membagi waktu ya Iwan. Ya, itu adalah fenomena Iya sih. digital dilema gitu. Jadi Iya digital sih. dilema itu di samping kita tuh bener-bener lagi butuh gitu. Cuman sometimes atau kadang kita tuh merasa kalau, waduh ini kayaknya, mata mulai apa ya, lelah gitu karena kebanyakan lihat layar. Tapi di satu sisi juga kita kalau nggak lihat laptop gitu ya untuk, nge-Zoom untuk kelas online atau untuk, misalnya WFH gitu dan itu pastilah mengharuskan kita untuk melakukan itu walaupun sekarang bisa dibilang berjam-jam lah itu seharian, tapi ya mau Yes, gimana yes, lagi. Nah, yes, yes, kayak gitu. yes. Ini menarik sekali nih Kak Farhan kalau menurut aku ya, kalau dilihat Gen Z itu kan bisa dibilang terkenalnya itu karena dia itu bukan gaptek ya, tapi
reaksi terhadap perkembangan teknologi yang sekarang, update itu cepet gitu, kayak FOMO terhadap teknologi lah. Jadi nggak pengen ketinggalan, ada teknologi baru apa gitu, langsung Yes, pada yes, yes. kepo walaupun ya, nggak tahu sebenarnya itu apa. Nah, Yes, yes. tadi, banyak sekali, manfaat di satu sisi ya, tapi di sisi lain itu menimbulkan semacam, dampak, negatif yang dialami kalau misalnya si Gen Z ini terlalu banyak terhadap teknologi ya, terlalu bergantung pada teknologi. Nah, gimana sih cara Ya, mengantisipasinya menurut Kak Valen sendiri, biar nggak terlalu kecanduan gitu? ya. Kalau menurut aku ya, semua hal di dunia ini yang namanya terlalu banyak tidak baik. Nama terlalu dikit juga tidak baik. Contohnya kayak kita misalnya makan aja deh. Makan nggak sehat, terlalu banyak, baik nggak untuk tubuh kita? Tidak. Sama halnya, kita mengkonsumsi teknologi terlalu banyak, mungkin itu memang akan menimbulkan ambisi kita nih. Kita melihat dunia sekitar, kita makin tahu banyak hal, A, B, C, D gitu. Tapi kalau terlalu banyak, ambisi tersebut yang timbul dari diri kita, itu akan mencelakai diri kita sendiri menurutku. Kita mungkin jadi seseorang yang pengen selalu menang, mungkin kita jadi tidak jadi sulit gitu mendengarkan orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti itu Yap. sih yang kita itu rentan gitu sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita sulit mengontrol diri sendiri. Nah, kalau menurut kamu sendiri Iwan, kamu setuju nggak sih ketika Gen Z itu kan kadang perlu ambisi ya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Menurut kamu pribadi perlu nggak sih seseorang tuh punya ambisi? Karena kan ada orang yang bilang hidup gini-gini aja, lakuin aja setiap hari monoton gitu. Iya. Karena kan ya kadang orang hidup ya tujuannya hanya untuk bertahan hidup kan ya. Dia Nah udah itu nggak dia, mikirin harus oke, sukses dan sebagainya gitu. kadang suka banyak kayak dari generasi dari milenial gitu, wah ini Gen Z itu, apa ya, dia tuh cara komunikasinya cuek gitu, terus juga, Ya, apa ya, nggak empati atau gimana gitu. Nah, karena ya gak jarang ya, karena dekat sama teknologi mungkin pada saat di tempat-tempat umum, jadi dia tuh, bener-bener, sosialisasi dengan yang lainnya tuh nggak apa ya, nggak terbatas, maksudnya terbatas gitu. Jadi, pengennya ya udah ngurusin sendiri aja gitu sama sama digitalnya, sama kehidupan digital. Nah, sedangkan pada saat di real life, Gen Z itu sering mengalami kesulitan untuk berkomunikasi mungkin dengan orang tua, dengan pokoknya orang yang di atasnya. Jadi pengennya itu kayak, bersosialisasi atau ngobrol itu ya udah sama Gen Z lagi gitu. Nah, menurut Kak Valen gimana sih, cara atau mungkin pendapatnya gitu terkait dengan fenomena ini gitu ya? oke. Tentang Gen Z ya. Gen Z itu memang kita sudah terdoktrin gitu ya. Memang kita harus mengerti dengan cepat. Apalagi sekarang ada kayak fitur-fitur di sosial media, di teknologi kayak menonton dalam kecepatan 1,5 atau 2 kali gitu. Jadi kita dituntut memang untuk cepat mengerti, cepat memahami dan sebagainya. Cuma mungkin aku setuju sama kamu, ada dampak positif dan negatif. Mungkin negatifnya ketika kita melihat seseorang di sekitar kita yang mungkin lebih sukses dibanding kita, atau mungkin yang sudah one step ahead gitu dibanding kita. Bisa balik lagi yang tadi aku sebutkan, gimana kita menanggapi situasi tersebut gitu. Kita harus bisa membatasi diri, kita harus bisa mengkontrol diri. Oh, kalau misalnya dia seperti itu, wah kita harus jadikan sesuatu hal yang kita lihat itu sebagai bensin kita nih, untuk kita terus bergerak, terus melaju gitu, fokus ke diri kita gitu sih Iwan. Ya. Oke, Aziz, ini menarik sih kalau misalnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing generasi gitu ya. Karena, walaupun sekarang Gen Z itu dikelilingi sama kemajuan device yang teknologi yang maju gitu ya, dan, bisa menyesuaikan dengan lebih baik dari generasi yang lain, tapi tetap tadi, kalau misalnya nggak bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa memanage kehidupan digital seperti itu, ya pasti bakal, sama juga gitu, nggak bisa untuk survive di era ini gitu. Oke Iwan, balik lagi nih, menurut kamu pribadi nih Iwan, tadi kan kita udah ngomongin nih plus minusnya dari seorang Gen Z. Nah, kalau menurut kamu Iwan, dari perkembangan teknologi ini, ada nggak sih dampak positifnya dari Gen Z yang membedakan kita dengan generasi lainnya?
Oke, kalau menurut aku ya nih Kak Valen, ini terlihat dari cara bagaimana Gen Z itu mempelajari teknologi gitu. Dan tentu ini Oke. adalah salah satu hal yang, berpotensi untuk memajukan, bangsa ini gitu ya, karena seperti yang kita tahu, setiap negara maju itu pasti mereka itu menguasai teknologi. Nah, Gen Z ini memiliki interest atau apa ya, melek digital yang tinggi gitu. Nah, melek digital yang tinggi ini bisa kita maksimalkan di masa depan nanti untuk bisa berinovasi, menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa diciptakan oleh Gen Z khususnya di Indonesia gitu. Karena memang kalau misalnya kita sebagai user atau sebagai pengguna aja gitu ya menggunakan teknologi atau digital yang sekarang sedang ramai gitu dan nggak mencoba untuk meng-create atau membuat inovasi teknologi yang baru yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara dan pastinya itu bakal menjadi sia-sia gitu potensi dari Gen Z ini. Jadi, salah satu hal yang bisa dimaksimalkan dan yang membedakan dengan generasi lain yaitu kecakapan teknologi. Gimana cara Gen Z itu bereaksi terhadap teknologi itu sangat cepat dan tentu itu harus kita maksimalin gitu. Menurut aku sih itu sih, Kak Valen yang mungkin, sekarang harus diperhatikan karena seperti yang kita tahu Indonesia kan nanti bakal menghadapi fenomena bonus demografi gitu dari tahun 2030 ke atas yang mana penduduk usia yang produktif itu lebih banyak termasuk juga Gen Z di antaranya. Kayak gitu, Gen Z ya. Oke nih Kak Valen, ini udah banyak sekali ya pembahasan yang kita bahas di live streaming hari ini. Dan mungkin untuk menutupi apa ya, live hari ini mungkin aku pengen minta closing statement-nya dari masing-masing kita ya tentang Gen Z ini dan apa sih saran yang mau kita, berikan kepada teman-teman Gen Z di manapun mereka berada. Ya, Iwan, terima kasih. Kalau dari aku pribadi, we have to find the joy in the ordinary. Dimana kita harus mencari kesenangan kita di sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Dan kita sering tergiur oleh uang. Ini yang akan mencelakai kita sendiri. Sehingga semakin tujuan kamu kuat, semakin jelas juga langkah yang akan kamu pilih gitu. Itu dari aku pribadi sih, Iwan. Kalau dari kamu? Yes, wih mantap ya. Oke, aku setuju ya. Kalau dari aku, simpel aja sebenarnya gini, yang membuat kita seperti kita, itu adalah diri kita sendiri. So, buat para Gen Z semuanya gitu ya. Jadi, apa yang membuat diri kita sekarang ini seperti kita sekarang nih ya, karena kita itu kan ya masing-masing pasti punya, situasi yang berbeda. Yang membuat kita seperti kita saat ini, itu adalah diri kita sendiri. Lingkungan, orang lain itu memang berpengaruh, tapi itu nggak menentukan sepenuhnya keputusan kita untuk melakukan sesuatu hal, untuk mengupgrade diri kita, untuk mengasah skill kita. Semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya dari internalnya udah bener nih, kita udah punya ambisi yang tinggi, nah baru kita pilih lingkungan yang menunjang, ambisi atau mimpi kita itu. So, jangan lupa ya, yang membuat kita seperti kita adalah diri kita sendiri. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Oke, mungkin untuk menyimpulkan kali ya. Jadi di mana generasi Z itu yang memang kita sudah hidup di perkembangan teknologi yang cukup cepat ini. Memang kita mungkin terlihat instan, mungkin kita terlihat ambisinya kuat banget gitu. Cuma mungkin memang kita juga punya hal atau keinginan yang memang cukup besar yang memang harus kita kendalikan nih gimana caranya mencapai tujuan tersebut karena kalau kita nggak tahu arahnya mau kemana itu bisa mencelakai diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah itu, aku juga setuju. Yes. Oke. Deh, kalau gitu Iwan, terima kasih banyak atas perbincangannya. Makasih banyak juga loh Kak Valen udah diskusi banyak nih kita bareng-bareng dan nambah ilmu juga nih tentang Gen Z gitu ya untuk kita semua biar bisa lebih adaptif lagi sama situasi sekarang dan pastinya terus mengupgrade diri kita sendiri sebagai Gen Z biar kita bisa menjadi Gen Z yang lebih berkualitas lagi, generasi yang emas gitu ya. Oke, sekali lagi ucapin makasih banyak buat Kak Valen dan juga teman-teman yang lain yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga perbincangan tadi bisa menjadikan inspirasi atau bermanfaat
buat kalian, khususnya untuk dalam memahami Gen Z itu seperti apa gitu ya. Oke, itu aja di live streaming kali ini untuk perbincangan seputar Gen Z. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Aku Iwan Kurniawan dan Valencia Fabian. Oke, kami undur diri. Sekian yang bisa kita diskusikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.